pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Wulan. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Meski pandemi masih belum selesai juga, namun kita tetap harus selalu semangat dalam beribadah, belajar, dan melakukan hal yang baik-baik. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah siap semuanya? Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk dipimpin ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, seperti yang tadi sudah Bu Guru sampaikan, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Anak-anak sudah menyiapkan buku paketnya ya. Kita akan belajar tema 7, yaitu kebersamaan. Yang akan kita pelajari adalah subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di sini ada judulnya, subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah. Itu ya anak-anak. Nah, kira-kira dari buku ini anak-anak sudah bisa melihat tidak? Ada apa saja ini gambarnya? Betul, di sini kita melihat ada kegiatan yang dilakukan oleh satu keluarga. Membersihkan rumah, membersihkan lingkungan rumah ya Nak ya. Ada apa saja? Ibu sedang menyapu, adik dan kakak sedang memberi makan ayam, dan ayah sedang mencangkul. Nah, di sini ada bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Nah, itu tadi Nak bacaannya. Anak-anak nanti bisa melihat lagi atau mengulang bacaannya di rumah ya. Baiklah, dari hal-hal tadi itu kita bisa melihat ke cerita-cerita, atau misalnya saja anak-anak pernah melihat siaran di televisi, yaitu tentang dongeng, terus kemudian entah membaca buku cerita, hal-hal yang masih berhubungan dengan kebersamaan. Bukan hanya manusia saja, tetapi hewan pun juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, dongeng ataupun cerita yang tokohnya itu hewan, kita sudah mengenal ya, itu namanya adalah fabel. Nah, anak-anak pernah dengar nggak apa itu fabel? Mungkin dulu pernah ada pelajaran sebelumnya ya, mungkin pernah dijelaskan tentang fabel, apa itu fabel. Nah, guru akan mengulang lagi. Jadi, fabel itu adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel itu cerita fiksi atau khayalan belaka, jadi tidak nyata. Fabel itu hanya fantasi saja karena dibuat oleh manusia. Nah, cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fabel itu semuanya adalah binatang. Jadi tokoh fabel itu adalah binatang. Binatang tersebut diceritakan mempunyai akal, tingkah laku, dan dapat berbicara selayaknya manusia. Ya. Terus watak dan budi manusia juga digambarkan sedemikian rupa melalui tokoh binatang tersebut. Nah, fabel itu mempunyai tujuan. Apa itu tujuannya? Memberikan ajaran moral dengan menunjukkan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat jelek manusia melalui simbol binatang-binatang tadi. Nah, jadi digambarkan sifat jelek manusia, sifat baiknya digambarkan ke tokoh hewan tadi itu. Nah, melalui tokoh binatang, pengarang ingin mempengaruhi pembaca agar mencontoh yang baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Jadi kita bisa melihat dari cerita yang disuguhkan itu
mana tokoh yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita contoh, yang tidak baik jangan dicontoh. Nah, sekarang guru akan menyebutkan ciri-ciri fabel. Disimak baik-baik ya. Jadi kita bisa mengetahui itu termasuk dongeng fabel atau bukan dilihat dari ciri-cirinya. Apa itu nak? 1. Tokoh utamanya adalah binatang. 2. Alur ceritanya itu sederhana. Terus 3. Ceritanya singkat dan bergerak cepat. Jadi tidak panjang lebar ya. 4. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. 5. Gaya penceritaan itu secara lisan gitu. Dan yang terakhir, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Itu tadi nak, Bu Guru sudah menyampaikan pengertian fabel, tokohnya siapa, ceritanya bagaimana, dan ciri-cirinya fabel itu seperti apa. Nah, agar lebih jelas, anak-anak akan Bu Guru suguhkan cerita fabel hari ini, yaitu dengan judul Singa dan Macan si Raja Hutan. Mari kita saksikan bersama. Macan dan singa si Raja Rimba. Di sebuah hutan, hiduplah macan dan singa. Keduanya menganggap hutan itu wilayahnya. Suatu hari, macan dan singa tidak sengaja bertemu. "Hai macan, apa yang kamu cari di wilayahku?" tanya singa. "Hutan ini adalah wilayahku. Harusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" sahut macan. "Kamu menganggap hutan ini wilayahmu. Aku menganggap hutan ini wilayahku. Bagaimana kalau kita berlomba mengaum? Auman yang paling keras menjadi pemenangnya," tantang singa kepada macan. Macan menerima tantangan itu. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pemburu mengamati pertarungan itu. Macan dan singa berlari mencari tempat persembunyian. Singa mengajak macan bersembunyi di dalam gua sampai keadaan aman. "Mengapa kamu menolongku, singa? Jika kamu tinggalkan aku, pasti aku sudah tertangkap. Kamu akan menjadi satu-satunya raja hutan," celetuk macan. "Kita sebagai raja hutan memang harus saling tolong-menolong. Sebaiknya kita saling membantu untuk menjaga hutan ini. Maafkan atas sikapku tadi. Kini aku paham kalau kita harus bersatu. Terima kasih atas bantuanmu." Setelah kejadian tersebut, macan dan singa hidup rukun. Mereka bersatu melindungi penghuni hutan lainnya dan saling tolong-menolong menghadapi bahaya yang mengancam. Nah, bagaimana ceritanya tadi nak? Kamu senang apa tidak? Paham ya dengan ceritanya? Baiklah, setelah anak-anak tadi menyaksikan dongeng fabel dengan judul Macan dan Singa si Raja Hutan, sekarang anak-anak akan Bu Guru bagi menjadi 7 kelompok. Berarti akan ada 3 atau 4 anak ya. Ada yang satu kelompoknya 3 anak dan ada yang 4 anak. Tugasnya adalah nanti menyebutkan judulnya, kemudian nanti ada menyebutkan tokohnya, menyebutkan tempatnya, terjadi peristiwanya di mana, kemudian nilai moralnya apa. Akan Bu Guru bantu. Bu Guru juga akan menyiapkan kertas, nanti kita tuliskan di sana ya nak ya, tugas-tugasnya itu tadi. Nah baiklah, itu saja yang bisa Bu Guru berikan. Terima kasih anak-anak sudah mau menyaksikan, mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan boleh ditanyakan ke Ibu. Begitu nak. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.